Shalom untuk anak-anak Bapak kelas 11 MIPA dan IPS. Kembali bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, pada saat ini Bapak akan menjelaskan materi baru yang bertema tentang permasalahan yang dihadapi dunia. Dan di sini Bapak akan menyajikan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa kita dan juga bangsa asing terkait permasalahan apa yang ada di dunia lewat video berikut. Selamat menyaksikan. Guys, sudah tahu belum kondisi Myanmar sekarang sedang panas? Tentara Nasional Myanmar melakukan kudeta atau mengambil alih paksa pemerintahan pada Senin 1 Februari. Pada Senin subuh, tentara di sana menangkap Presiden Myanmar. Bahkan ketua partai Aung San Suu Kyi yang terkenal keras dengan Muslim Rohingya juga ditangkap. Kekuasaan Presiden Myanmar dirampas secara paksa oleh panglima tertinggi tentara di sana, yaitu Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Dengan tegas dia berkata bahwa pemerintahan Myanmar telah dikudeta. Militer akan memegang kekuasaan pemerintahan 1 tahun ke depan. Ketegangan antara tentara dengan sipil semakin memanas. Hal ini dipicu oleh tuduhan kecurangan pemilu oleh partai yang sedang berkuasa saat ini. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita Santer terdengar, kabar ada varian virus baru virus corona yang masuk ke Indonesia yaitu Corona B117. Virus ini dikatakan lebih berbahaya dan menular dibanding virus sebelumnya. Corona B117 ini merupakan mutasi dari COVID-19 dan pertama kali muncul di Inggris pada September 2020. Telah ditemukannya kasus mutasi baru COVID-19 yaitu mutasi B117 yang berasal Jangan lupa follow suara.com dari ya. Inggris. Kita telah menyaksikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia lewat video yang Bapak tampilkan tadi. Lalu bagaimanakah gereja menyikapi kondisi atau umat yang hidup melarat, tidak cukup makan dan minum, tidak bisa bayar uang obat, tidak bisa mengecapi pendidikan dasar? Apakah gereja hanya meminta mereka untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Dia menolong untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini? Apa tindakan yang dilakukan oleh gereja supaya umat yang ada di dunia ini terlepas dari kungkungan sosial yang menyengsarakan, menyakitkan masyarakatnya? Sekarang Bapak mengajak kamu untuk membaca dan menyimak teks kitab suci Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang dunia. Teks kitab suci Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang kita baca tentang garam dan terang dunia
menggambarkan bahwa Yesus yang mulai membangun kerajaan Allah di bumi ini telah mengamanatkan kepada kita para pengikutnya agar menjadi garam dan terang dunia serta ragi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai akan membangun kerajaannya di bumi ini, tempat manusia akan mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Maka kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang mendiami bumi ini, kita dipanggil untuk berperan serta secara aktif dalam membangun kerajaan Allah di dunia, supaya dunia lebih manusiawi dan layak untuk dihuni. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan ajaran gereja dalam menyikapi situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang ini. Itu terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 26 tentang memajukan kesejahteraan umum. Bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan menderita, merupakan keprihatinan gereja. Gereja mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Maka gereja yang hidup dalam dunia yang dinamis, maka gereja pun harus hidup dinamis. Dalam dinamika itu, gereja terpanggil untuk melaksanakan dan mewujudkan amanat Yesus Kristus. Gereja diutus ke dunia untuk membawa damai sejahtera. Nah, sebagai penutup dari pembelajaran ini, Bapak akan menampilkan sebuah video di mana gereja bertindak secara langsung dalam perwujudan perdamaian di dunia, di mana akhir-akhir ini Bapak Paus Fransiskus mengunjungi negara Irak dalam tujuan atau misi untuk perdamaian dunia. Selamat menyaksikan.